Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mungkin untuk pertama sekali kita ucapkan mabrur kepada asatidzah kita, spesial kepada Ustaz yang namanya saya Ustaz Eko Haryanto Biswahudi karena Eko Biswahudi Hasibuan ya. Mudah-mudahan keluarga beliau baru bisa menjadi keluarga banyak menyumbangkan manfaat kepada dakwah kepada umat insyaallah. Kita juga ucapkan mabrur kepada Ustaz Muhammad Thalib yang sudah menyelesaikan risalahnya setelah beberapa tahun berjuang ya. Ini termasuk perjuangan kita ini. Tapi kita masih belum bisa, insyaallah sebentar lagi bisa mengikuti beliau mudah-mudahan. Begitu juga kepada ikhwan yang baru selesai dari tadrib dan mudah-mudahan bisa meneruskan pendidikannya atau dakwahnya. Asatidzah sekalian, sudah sekian lama kita mengadakan liqa. Barangkali sudah banyak ayat dan hadis yang disampaikan, dan kita membaca ayat. Selain perintah untuk membaca, menghafal dan mengamalkan, kita juga diperintah untuk tadabbur ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana wa law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Itu ayat Al-Qur'an. Kalau hadis ana coba-coba cari bahasa yang pas gitu ya. Selama ini kan kalau kita dalam beberapa pertemuan kita selalu sebut tadabbur hadis gitu. Kalau ada tadabbur Quran, ada tadabbur hadis. Kita bolak-balik lagi hadis, ada yang mirip, cuma karena juga belum bisa pastikan apakah bisa dipakai dan memang kurang familiar ya. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naqdarullahu ma'an sami'a maqalati fa wa'aha." Ya. Dalam riwayatnya disebutkan farubba muballaghin aw amin sami. Jadi yang berpikir mungkinkah kita sebutkan kalau hadis itu wahyu hadis begitu. Tapi kurang familiar ya, mungkin fikul hadis. Iya, fikul hadis, memahami hadis kan. Ada satu lagi ya selain Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita diperintahkan untuk tadabbur, kalau hadis kita diperintahkan untuk memahami dan menyampaikan. Ada kisah ya, ada kisah-kisah baik itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, dan perintah yang diperintahkan kepada kita tentang kisah-kisah ini adalah i'tibar ya. Jika Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat Allah berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Jadi kita diperintahkan untuk mengambil ibrah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Mungkin dalam kesempatan kali ini Anda akan mencoba menyampaikan memilih 3 kisah ya. Anda akan coba menyampaikan secara singkat. Ketiga kisah ini berbeda secara waktu, secara pelaku dan tempatnya ya. Tetapi ada benang merah yang menghubungkan antara 3 kisah ini. Tadi karena temanya adalah i'tibar, maka Anda cuma menceritakan saja. Nanti terakhir karena di sini semua juga adalah asatidzah dan mahasiswa, kita berusaha untuk meminta asatidzah ini mengorek i'tibar apa yang bisa kita ambil dari 3 kisah ini. Siap ya? Boleh enggak ya? Bisa? Boleh enggak? Boleh tidak tadi Muhammad ya. Ya, kisah yang pertama kita mulai dari ya ini silahkan mulai direkam dari sekarang. Ya, kisah dari manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW dengan generasi yang paling mulia ini generasi sahabat. Pada tahun 13 kenabian ya, Rasulullah SAW berada di Mina. Itu ayam tasyrik kalau tidak salah. Kemudian ada 70 orang dari Ansor datang kepada beliau. 7 orang
70 orang pria dan 2 orang wanita. Mereka menyatakan baiat, ya, mereka mengatakan janji kepada Rasulullah SAW. Karena kurang hafal hadisnya, tapi intinya bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang perlu kami bait ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tubayuni ala as-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat fil makrahi wa al-maksad atau al-mansyad gitu ya, al-mansyad wal maksad. Kemudian amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan di antara bahaya tersebut bahwa kalian wahai Ansar, ini adalah baitul aqabah yang kedua, harus melindungi saya, harus membela saya sebagaimana kalian membela anak istri kalian. Jadi Ansar waktu itu betul-betul bertekad untuk membela Rasulullah SAW. Pada fase ini Rasulullah dan sahabat sudah sampai pada, kalau istilahnya hatta idza stai'asa rusul, ya sudah hampir yai'as gitu, hampir ya sudah tidak tahan lagi dengan siksaan kaum Quraisy, tekanan dan sebagainya ya. Nah, jadi ada momen, ini adalah momen atau nuqtah al-intilaq. Ya. Jadi dengan kesepakatan ini Rasulullah dan beberapa sahabat kemudian hijrah ke Madinah setelah Ansar menyatakan siap menerima Rasulullah dan para sahabat di Madinah dan siap mengorbankan segalanya ya. Nah, kemudian para sahabat mulai hijrah ke Madinah, terus berdirilah negara Islam di Madinah, dan berkat tarbiyah Rasulullah, berkat bimbingan Rasulullah, berdirilah negara Islam yang kemudian sampai kepada perbatasan Romawi dan Persia. Jadi ternyata tadi dari kesepakatan itu yang sangat penting, Rasulullah dan para sahabat berhasil mendirikan kejayaan Islam, dan generasi yang dididik oleh Rasulullah kemudian berhasil melanjutkan dakwah yang diembankan kepada mereka, ya, al-futuhat semakin luas. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua terjadi pada tahun 427 Hijriah. Ini jauh ya, kalau tadi di Jazirah Arab itu jauh berpindah ke jauh berpindah ke daerah Afrika. Ya. Jadi di Afrika ada seorang amir kabilah, kepala suku ya, bernama Yahya bin Umar. Dia bertemu dengan Syekh Abi Imran Al-Fasi, ulama Maliki. Ya, mereka ketemu, cerita. Nah, jadi mereka sepakat, ya, untuk memperjuangkan Islam. Jadi Abi Imran Al-Fasi mengatakan, saya akan mendukung kamu apabila kamu mendukung saya. Saya dukung kamu dalam pemerintahan, ya, untuk mendukung pemerintahan Islam. Kamu dukung saya dalam dakwah dan menyebarkan ilmu. Nah, ternyata Syekh Abi Imran Al-Fasi ini mengambil pelajaran ini dari kitab Ahkam Sultaniyah karyanya Imam Al-Mawardi, bahwa ilmu atau dakwah jika bergandengan dengan sultan, otoritas dan kekuatan, itu bisa menciptakan suatu kejayaan. Jadi mereka memulai, tetapi karena Syekh Abi Imran Al-Fasi ini masih sudah tua, maka beliau mengamanatkan kepada muridnya Abdullah bin Yasin untuk mendampingi Yahya bin Umar tadi. Mulailah mereka berjuang berdakwah. Ya, namanya baru pertama sekali ya, di daerah yang banyak syirik tersebar, itu sulit untuk berkembang. Singkat cerita, Yahya bin Umar meninggal digantikan oleh saudaranya Abu Bakar bin Umar. Ya, masih bersama dengan Syekh Abdullah bin Yasin ya, terus berjuang. Abu Bakar bin Umar meninggal, disambung oleh Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin mungkin kita sering dengar. Beliau adalah pendiri daulah Al-Murabithin. Di saat itu Andalusia sudah runtuh ya, kepada kerajaan-kerajaan kecil yang kita kenal dengan muluk Aqwaif. Mungkin kerajaan yang paling kuat di situ waktu itu adalah kerajaan Isbilia. Isbilia apa bahasa ininya Kristen? Sevilla ya. Sevilla, dengan waktu itu kerajaannya bernama Al-Mu'tamid bin Al-Abbad ya. Jadi Yusuf bin Tashfin berhasil mendirikan daulah Murabithin. Andalusia tadi yang sudah dikuasai oleh beberapa kaum Nasrani, Salibiyin, bisa direbut kembali. Dan daulah Al-Murabithin ini bisa berjaya selama lebih kurang 100 tahun. Ya, di akhir masa itu terjadi perpecahan di antara anak sama anak, cucu dan cucu, dan kekuasaan akhirnya lemah, ya.
Mungkin cerita yang hampir mirip kita sering dengar dengan ceritanya daulah yang kita tinggali sekarang, bagaimana Imam Muhammad bin Saud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sepakat untuk berjuang bersama. Yang satu membela memperjuangkan dakwah dan ilmu, yang satu lagi memperjuangkan daulah Islamiyah. Ya, ketika ilmu dan kekuatan bersatu, maka kita menyaksikan bersama negara Saudi bisa berdiri selama sudah lebih 100 tahun ya. Ya, selama generasi ini kalau tidak salah generasi ketiga. Generasi ketiga ini yang kerajaan ketiga ini didirikan oleh Raja Abdul Aziz, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Selama generasi ini ya dua elemen ini masih bersatu, masih kuat, ulama dan umara masih bersatu dan kuat, insya Allah masih akan terus. Tapi ketika nanti salah satunya lemah, ulama dijauhkan mungkin atau bagaimana, mungkin ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini cerita yang kedua. Kayaknya sudah mulai ada yang bisa di ya, yang ini yang kita tuh mirip-mirip aja kan. Itu kan sama ceritanya dengan idem-idem Yusuf bin Tasbih. Yang ketiga mungkin lebih dekat dengan kita. Ya, beliau mungkin kita sudah sering dengar, beliau adalah seorang dokter, ya, jurusan penyakit dalam, kalau disebutkan al-jihaz al-hadmi, apa itu pencernaan ya. Ketika lulus dari Kanada, doktor, ya seperti biasa lah orang kalau lulus dari luar, kalau kita lulus dari Saudi mungkin mendirikan pesantren gitu ya. Karena beliau jurusannya kedokteran, ingin mendirikan rumah sakit. Ya, istrinya jurusan tijarah ya, jurusan akuntansi kalau istrinya. Kemudian mereka berdua berpikir, kalau kita dirikan rumah sakit, sudah banyak rumah sakit. Orang-orang yang lulusan dokter semuanya dirikan rumah sakit. Kenapa tidak kita buat sesuatu yang baru gitu ya, yang lebih bermanfaat bagi umat ini? Nah, jadi mikir-mikir, suami istri ini sepakat untuk berdakwah. Ya, mereka nadhara nafsaihima lillah, ya, menadarkan diri mereka berdua untuk berdakwah di jalan Allah. Ya, akhirnya mereka berangkat ke Afrika. Ya, siapa dia? Syekh Abdurrahman As-Sumaid. Ya, istrinya waktu itu habis dapat warisan, orang tuanya kaya, dapat warisan. Karena mereka sudah sepakat bertekad untuk berdakwah di jalan Allah, uangnya tadi itu tidak jadi dijadikan untuk mendirikan rumah sakit, malah digunakan untuk berdakwah di Ifriqiya. Ya, mereka berdakwah selama lebih kurang 29 tahun. Syekh Abdurrahman As-Sumaid, segala macam penderitaan beliau alami ya. Mungkin orang yang pertama kali sampai di Afrika tidak jauh beda dengan orang yang pertama kali sampai di Ganjaya. Ya, malam pertama dapat sakit malaria, nyamuknya parah. Ya, yang itu beliau alami. Waktu beliau sampai di Afrika, ya berbagai macam cobaan, sampai pernah di penjara. Di penjaranya bukan di Afrika, di penjaranya malah di sini. Di negaranya di Kuwait ya. Begitu juga pernah katanya hampir mobilnya mogok di tengah jalan, kanan kiri harimau singa gitu katanya. Nggak bisa jadi, ini pengorbanannya. Beliau meninggal kira-kira tahun 2003 kalau tidak salah, 2013 kemarin. 11 juta orang Afrika sudah Islam, masuk Islam di atas tangan beliau. Ada mungkin di data ijazatnya ya, 11 miliar Muslim. Bayangkan jika Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Ya ayah ya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umurina." Bagaimana jika 11 juta orang? Beliau juga berhasil mendirikan 5.700 masjid, membiayai 15.000 anak yatim, mendirikan 860 madrasah, 4 jamiah, 204 markas Islami. Dengan juhud beliau dari Muslimin juga berhasil mencetak 6 juta Al-Quran dan membagikan 51 juta Al-Quran. Beliau juga memberi kafalah kepada 3.288 da'iyah. Padahal beliau Syekh Abdurrahman As-Sumaid mungkin kalau dari segi fisik jauh lebih lemah dari kita. Beliau menderita 3 penyakit ya, jantung, jalta fil mukh, apa istilahnya itu? Stroke di otaknya, dan penyakit gula. Walaupun dengan penyakit ini yang kompleks begitu ya, beliau masih bisa berkarya. Ternyata
kekuatan itu seperti kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Dan kekuatan itu bukan cuma di fisik. Kalau kita lihat di Palestina ada Syekh yang Abdul bin Syekh Ahmad Yasin rahimahullah taala, beliau lumpuh di atas kursi tapi beliau bisa menjadi ikon jihad. Ternyata kekuatan itu bukan, Islam itu bukan memandang kekuatan daripada kekuatan fisik. Ya, inilah ceritanya. Ya, jadi tiga cerita tadi, mungkin nanti terakhir Anda akan sampaikan apa yang Anda ingin sampaikan. Tapi ya biarlah asatidz dulu ikhwas sekalian menyampaikan beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil faedahnya. Forum dibuka. Silakan. Siapa yang ya? Saya kira kalau Ustaz Eko sudah ada semua. Sampaikan dulu. Waalaikumsalam Sampaikan dulu itu ditandai. Iya. Yang kurang baru ditambah. Benar. Saya Ustaz. Nah, yang antum ini antum sampaikan. Nanti kalau kurang baru kita tambahin. Nanti ada yang kurang. Biasanya kalau tadabbur Al-Quran itu Anda sudah tulis berapa gitu. Ternyata ketika tadabbur banyak yang keluar dan lebih mantap dari yang Anda sampaikan begitu. Makanya barangkali ya dari kisah-kisah tadi dan pelajaran itu kita tidak boleh hakar, ihtikar bukan ihtikor ya. Ihtikar itu tidak boleh monopoli ini. Ya, betul. Anda minum dulu. Oh gitu ya. Itu rahasianya. Dalam kitabnya Siasat Syariah bahwasanya innama yaqamul din, agama ini ditegakkan di asinan barisan dua ya, dengan ilmu dan juga kekuatan. Ketika kedua hal tersebut di kolaborasikan, disatukan, maka ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk menegakkan agama. Boleh. Saya Punya itu. Di dalam bisa. Al-Imam Al-Muwardi di kitab Al-Kamsul ya, mendefinisikan bahwa siasa itu adalah hirasatuddin wa siyasatud dunya. Hirasatuddin wa siyasatud dunya. Jadi ada dua komponen saya kira yang sangat penting dalam persoalan menegakkan politik syar'i. Yang pertama adalah bagaimana penjagaan terhadap agama itu betul-betul mantap. Kemudian yang kedua adalah siasatud dunia, mengelola tata kehidupan dunia ini sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Maka berkumpulnya dua komponen, alim dan ulama dan umara, menjadi sebuah keniscayaan di dalam menegakkan sebuah tatanan kehidupan yang kita harapkan dia dinaungi oleh nilai-nilai syariat. Tanpa keduanya, maka kita hanya sekedar mimpi menegakkan daulah Islamiyah. Seperti itu. Dari kisah tadi yang mungkin bisa ditarik adalah bahwa menegakkan agama sekalipun bisa lewat juhud fardiyah, tetapi hasil tidak akan sama biasanya ketika juhud itu tertadafar dengan bentuk kerjasama. Substansi yang kita bisa petik dari kisah pertama juga seperti itu. Jadi Nabi SAW berdakwah, kemudian diterima oleh kaum Ansar yang hadir pada Bai'atul Aqabah Tsaniyah, dan kesediaan mereka untuk bertadhiyah
dalam sampai diaplikasikan dalam bentuk mubayak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah awal daripada kerjasama yang timbal balik antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Kisah yang kedua juga tadi seperti itu, antara Yahya bin Umar, kemudian Waqawai dan seterusnya dengan Abi Amr Al-Fasi dan Abdullah bin Yasir. Seperti itu juga kelihatannya bahwa kerjasama inilah yang kemudian menghasilkan hasil yang maksimal sampai berdiri sebuah negara dan kekuatan umat di saat itu. Sama juga tadi yang terakhir juga seperti itu, antara Syekh Abdurrahman Sumaid rahimahullah dengan istrinya, kemudian juga jihad da'imin yang membackup beliau dengan bantuan dan dukungan dana. Yang kedua, nukta yang tadi sempat diisyaratkan Ustaz Eko, bahwa kekuatan antara umarah dengan ulama itu adalah sebuah keniscayaan untuk eksistensi sebuah daulah, sebuah negara. Saya beberapa hari yang lalu kemudian membaca sebuah analisa terkait dengan masalah ini, bahwa salah satu khitah yang masuk dalam khitah 5 dekade yang dicanangkan oleh daulah Iran itu adalah memecah 3 kekuatan utama dalam sebuah negara. Pertama adalah umarah, kemudian ulama, dan yang ketiga adalah para pemilik modal. Ketika ketiganya ini dipecah, maka eksistensi sebuah negara akan semakin meluas dan bisa menjadi runtuh. Dan ini mengingatkan kepada hal-hal yang terjadi pada masa saya. Jika ini juga ditolak. Sedikit saja terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya dalam Islam semua kita dituntut untuk selalu bisa memberikan yang terbaik bagi Islam sendiri tanpa memandang profesi sebagai seorang ustaz ataupun bukan ustaz, karena dakwah jihad, dakwah dengan tindakan itu lebih besar akarnya. Sebagaimana diceritakan tadi tentang Syekh Asmaid itu, dia bukan seorang tokoh agama, tapi malah seorang dokter. Dengan usaha yang dia lakukan, dia bisa menyebarkan Islam di dunia Afrika. Saya teringat ketika melihat yang YouTube cuplikan dari wawancara beliau di anak-anak Al-Masjid, Hakim Safahat bin Hayati, Syekh Fahad Semindi, Syekh Subaid mengatakan ketika di akhir wawancara beliau mengajak kepada semua orang, saya tidak meminta dari anak-anak semua harta ataupun uang untuk membantu dakwah, tapi yang perlu saya ingatkan adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda di masa depan, itu akhirat. Jadi sebenarnya kita dituntut untuk mendakwahkan Islam sendiri, meskipun bukan dengan modal materi. Itulah semua kita punya kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tugas tersebut. Setiap kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas kita dalam menyebarkan agama Islam ataupun mengajarkan Islam sendiri. Tidak mesti dengan harta. Mungkin itu
Saya teringat Zari. Hampir sama dengan Ustaz Aswan. Mungkin beliau baca di Siasat Syariah, tapi saya baca di Al-Furusiyah. Karya Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa fa inna Allah aqama ad-dina bil hujjati wal burhan was sayfi was sinan fakilahuma fi nasrihi akhwani syaqiqan. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama itu dengan hujjah wal burhan, dengan ilmu, was sayfi was sinan, dan dengan pedang, dengan jihad dan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakilahuma, kata beliau, keduanya itu fi nasrihi akhwani syaqiqan, merupakan saudara kandung dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kolaborasi antara sultan yang memiliki otoritas untuk berjihad, ya meskipun mungkin ada jihad selain dari sultan, tapi lebih sempurna dan mungkin lebih syar'i adalah jihad dengan sultan, dan juga dengan dakwah, yaitu yang menjadi otoritas para ulama. Maka masa depan dari agama ini akan semakin gemilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Syekh Abdul Rahman As-Sumaid, pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari beliau adalah keikhlasan beliau ketika, dan ini bisa kita lihat dari kesiapan beliau untuk meninggalkan dunia. Jadi dunia beliau kedokteran merupakan dunia yang penuh dengan kita katakan penuh dengan materi, siap untuk menjadi orang kaya. Dokter itu siap untuk menjadi orang kaya. Namun keikhlasan beliau menjadikan beliau rela untuk meninggalkan kenikmatan materi tersebut demi untuk melihat kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan berhasil untuk mendakwahkan Islam di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tanggung jawab. Syekh Abdul Rahman Sumaid, meskipun beliau seorang yang takhasus dalam bidang umum, tetapi beliau memiliki perasaan tanggung jawab yang besar terhadap agama ini, sehingga kemudian menutup mata dari takhasus beliau, dan beliau iqbal ala dakwah fi sabilillah. Maka tentunya ya ikhwah bahwa beliau orang yang memiliki takhasus dunia, yang memiliki tanggung jawab besar. Tentunya kita yang memiliki takhasus ulum syariah, tentunya ya ikhwah memiliki tanggung jawab yang mungkin jauh lebih besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap zaman ini ada yang bertanggung jawab terhadap agama ini, dan yang bertanggung jawab pada level kita ini, zaman ini adalah para tullabul ilm, yahmilu hadzal ilm fi kulli khalafin uduluhu, kata Rasulullah SAW, hadis yang dihasankan oleh Syalbani, bahwasanya yang membawa bendera ilmu pada setiap zaman itu adalah al-udul, para ulama-ulama yang berkompeten di dalamnya. Tugasnya adalah sebagaimana disebutkan beliau, yunfauna anhu intihal al-mubtilin, menghilangkan wa ta'wil al-jahilin. Intinya adalah menyadarkan kembali atau membawa kembali ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mentasfiyah agama ini, serta membina umat di atas al-ilm as-sahih. Wallahu a'lam. Cukup ya? Udah 3. Iya, cukup. Lagi. Udah disebut semua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus terang apa yang disampaikan Ustaz itu semua sudah sangat cukup, dan saya pikir dari kisah-kisah tadi yang disampaikan Ustaz Eko sudah sangat syarat dengan nama ibarat. Tapi mungkin bisa sedikit disisipkan bahwasanya seperti yang tadi disebutkan, kesabaran dan keikhlasan. Allah akan berikan kepada keikhlasan keberkahan dan kebaikan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ketika seseorang ikhlas dalam beramal apapun, amal dakwi,
amal ijtimai, amal khairi, yang semuanya ditujukan karena Allah, Allah akan bantu dia. Jadi ketika seseorang terjun di bidang apapun yang bermanfaat untuk manusia, apalagi dalam medan dakwah, seperti kita nggak ragukan lagi para sahabat Ansar yang mereka siap untuk memasang badan, memasang harta, semuanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membackup beliau 100%, melebihi keluarga mereka. Itu tidak lain adalah dorongan keikhlasan karena Allah. Dimana ketika Rasulullah ditolak di Mekah, kemudian tidak mendapatkan jawaban yang seharusnya dari kaumnya, maka mereka langsung siap untuk menerima Rasulullah SAW dan membela beliau, sampai terbentuklah negara Islam di Madinah, yang dari sana terpancarlah cahaya Islam seluruh dunia. Kisah yang di Afrika juga sama, di Saudi juga sama, dan juga yang kita lihat dari bagaimana seorang diri dan istrinya yang membackup beliau sampai mendapatkan qabul yang luar biasa. Sekalipun memang beliau khususnya dokter, saya pikir beliau juga memanfaatkan keahlian beliau dalam ilmu kedokteran, karena kalau kita lihat para misionaris itu justru senjata utama mereka itu di bidang kesehatan. Bahkan para misionaris mengatakan, kuasailah ilmu kedokteran, karena dengan kedokteran itu kalian bisa menguasai orang-orang Islam, bisa menundukkan mereka yang mereka berobat tidak mampu, digratiskan, yang penting mau mengucapkan keyakinan mereka atau memeluk keyakinan mereka. Di kita juga seperti itu. Rumah sakit Emmanuel itu digunakan untuk kristenisasi, dan banyak sekali yang terjebak, apalagi di daerah-daerah yang pinggir dan orang-orang yang minim ekonominya. Itu jadi sasaran empuk, seperti di Gunung Kidul misalkan ya, Ustaz Abdul Tuasikal, beliau mengalami langsung bagaimana masyarakat di sana benar-benar dijadikan sasaran kristenisasi, dengan kesehatan juga dengan ekonomi. Kemudian yang tidak kalah dari itu pasti nomor satu dakwah mereka adalah didasarkan tauhid. Sekalipun mereka benar merangkul penguasa, merangkul sultan, tapi mereka tidak akan tanazul ala hisabiddin. Bukan nggak apa-apa deh gabung koalisi dengan kekuatan itu, tapi dia membiarkan bid'ah, membiarkan syirik ada, nggak mungkin akan berhasil. Memang secara teori benar, ketika ulama dan sultan itu bersatu akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan taksir yang besar terhadap masyarakat, tapi tauhid tidak akan mereka abaikan. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat getol dan sangat gigih untuk mempertahankan tauhid, sampai salah satu apa yang terkena dari beliau kan nggak disukai karena memerangi sufi, memerangi kuburin. Kenapa teman-teman di Indonesia rata-rata nggak senang sama Wahabi? Ya, karena mereka kebanyakan pemuja kuburan, sementara kuburan di sini diratakan semua, sampai hampir-hampir kuburan Rasulullah juga diratakan, seandainya tidak khawatir hilang. Itu adalah dakwah tauhid yang luar biasa, dan dengan tauhid itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. punya Barangkali dari tiga kisah tadi ada satu pelajaran yang sama, yaitu pada azam yang kuat, tekad yang kuat, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam kisah Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana istilahnya tidak ada yang bisa menghentikan dakwah itu, apapun halangan yang berani berdiri di depan dakwah pasti akan dilewati oleh dakwah. Kemudian Nabi SAW menghadapi berbagai macam tantangan, ya, sehingga
akhirnya tadi ketemu dengan para pemuda dari Yathrib ya, Ansar yang menjadi jalan yang Allah berikan bagi dakwah ini untuk kemudian berkembang dengan pusatnya di Madinah ya, setelah 13 tahun Mekah begitu sulit berkembang. Karena beliau terus berdakwah dakwah kabilah-kabilah yang datang pada musim haji hingga akhirnya bertemu dengan 6 awalnya kan 6 pemuda Aus ya. Ya, inilah cikal bakalnya Islam di Madinah yang kemudian menjadi sentra penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arabia. Azam yang sangat kuat dari beliau sehingga mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada dua kisah yang berikutnya yang dua-duanya di settingnya di Afrika. Dan kalau kita kisahnya Syekh Abdullah Yasin ya dan Syekh Sumaid memang ini mirip ya, bagaimana tekad yang besar ya. Kalau kita baca ceritanya Syekh Abdullah Yasin itu kan awalnya kan dia berdakwah karena masyarakat yang dipimpinnya ketua sultan itu Syekh Yahya bin Omar ya sudah sangat rusak, akhirnya beliau diusir kan dari kampung itu. Tapi karena tekad berdakwahnya yang memang dia harus berdakwah, dia tidak pulang kembali ke Khairawan ya, sama dengan Syekh Al-Fasil misalnya menambah ilmu semakin dalam. Dia sudah terlanjur diutus untuk berdakwah ya, asalnya dia ada berdakwah. Ketika diusir dari kampung itu, beliau pergi ke pinggiran hutan Senegal, mendirikan kemah di sana, dan kemudian mengirim surat ke kampung yang tadi beliau diusir. Murid-murid yang ada saat itu 3, 4, 5 orang itu datang ke pinggir hutan untuk belajar pada beliau. Kayak namanya murabitin ya. Hingga lama-lama mereka itu datang situ bikin kemah juga, bikin kemah. Awalnya 5 orang, 10, 15 orang, hingga ratusan orang. Ya. Hingga kepala suku yang lain namanya tadi Syekh Abu Bakar Antoni ikut dengan beliau. Sehingga tersebar dakwah di Afrika dengan jutaan orang masuk Islam dengan azam Syekh Abdullah bin Yasin. Dia tidak pernah Khairawan, dia pergi di pinggir hutan Senegal untuk melanjutkan dakwahnya meskipun dengan cara diam-diam menyurati murid-murid yang sangat sedikit di kampung Yahya bin Omar tadi. Hingga dakwah sangat tersebar. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar Antoni menyebarkan dakwah di 2 seorang pemimpin yang juga kita lihat bagaimana tawadhu'nya. Dia kasih saudara sepupunya Yusuf bin Tashfin untuk menjadi raja gitu ya, penguasa, dan dia sendiri pergi berdakwah ke pedalaman pelabuhan Afrika. Ya, hingga jutaan orang masuk Islam di tanah beliau. Yusuf bin Tashfin sendiri juga dengan azam kuat sampai ke Andalus. Kalau kita baca kisahnya perang Zallaq kalau tidak salah ya, dia mengalahkan Furs ke-6. Pada saat itu Yusuf bin Tashfin sudah berumur 75 tahun maksudnya, 75 tahun umur beliau. Ya, mungkin pasukan yang mengarahkan orang Andalus yang sangat menghinakan kaum muslimin. Itu kan asalnya sampai dia bilang mereka minta istrinya Alfonso itu melahirkan di mihrabnya Masjid Qurtuba. Ya. Sampai naik pitam ini yang Amir Qurtuba dengan ketika sudah dikepungkan dia bilang kalau kau tidak pergi dari Qurtuba ini saya akan panggilkan kaum Murabitin untuk menyerang kalian. Aku tidak orang Andalus. Jadi nampaknya azam ini ya. Faidah azam terfatwakan Allah. Syekh Sumaid dengan penyakit beliau yang 3 macam tadi, dengan penyakit sampai tua, dan istri beliau pelabuhan Afrika juga sakitnya. Azam yang kuat tidak menjawab mereka tidak bisa, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk tidak berdakwah. Ini yang bukan menjadi pelajaran bagi kita para pemuda ya, tidak mudah mundur, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa. Harus pasang azam kita, tekad kita. Sekali kita sudah memasang tekad, ya kita berjalan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa azamta wa tawakkal 'ala Allah. Kalau orang Sulawesi ada istilahnya mirip-mirip, sekali layar berkembang, pantang hidup, terus pantai kan. Jadi azamta wa tawakkal 'ala Allah. Yang berkaitan lagi nih ya, jazakumullah khairan gitu. Syukur. Sebenarnya kalau Anda tadi mungkin langsung sampaikan, mungkin cuma 1 atau 2 faedah yang Anda bisa sampaikan. Dari kalau Anda catat di sini lebih 12 ya. Nah, sebenarnya kepingin tadi Ustaz seterusnya yang catat, tapi tidak apa-apa. Ya, 10 ya.
dari faedah-faedah tadi Anda tidak tahu mana yang akan menyentuh hati antum, mana yang bisa antum ambil faedahnya ya. Dari faedah-faedah yang begitu banyak. Semuanya sangat bagus dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Asy tadi kita bisa rekam, kita bisa pikirkan kembali. Nah, ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mungkin ya, mungkin sebagai penutup sebenarnya inilah yang ingin Anda sampaikan ya. Ini di akhir tahun, sudah mau libur, sudah mau pulang. Ada ustadz yang memulai hidup baru. Ada ustadz yang sudah tamat dari master. Anda sebenarnya berpikir kita berkredus 4 tahun, master 6 tahun, nanti kalau masuk doktor tambah lagi 6 tahun lagi. Setelah jadi doktor, sebenarnya pertanyaan yang ini semua mana? Ya? Setelah itu apa gitu? Itu sudah master, sudah doktor. Setelah itu apa? Artinya waktu yang sekian lama ini hal nardo gitu. Apakah kita ridho dengan perjuangan kita selama ini, dengan pemberian kita selama ini, dengan sumbangsih kita selama ini kepada umat? Apakah kita ridho gitu ya? Itu sebenarnya yang ingin Anda pertanyakan kepada diri Anda sendiri. Jadi harapan Anda sebenarnya di akhir tahun ini kalau bisa kita ya boleh antara suami dan istri duduk bersama, gimana ini gitu kan? Apakah kita akan terus begini gitu kan? Atau ya kita tanya apa yang kita bisa berikan kepada umat gitu ya, pertanyaannya. Nah, setelah itu sebenarnya yang penting, setelah mungkin waktu saudari Isman dulu sudah kita masing-masing sudah membuat cita-cita apa gitu di Indonesia, tapi yang penting itu sebenarnya nuktatul intilaq. Ini cita-cita ini kapan betul-betul kita seperti kata Ustaz sebetulnya kita azam untuk melaksanakannya ya. Karena kalau seperti firman Allah SWT, kalau kita sudah bercita-cita itu dan kita shadiq, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Kalau kita shadiq di situ, fa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir, terus wa ma baddalu tabdila ya. Karena kalau Anda salah pernah baca ungkapan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa beliau tegaskan itu laisal muhim an-nasila ilal ghayah. Enggak penting kita itu sampai tujuan atau tidak. Itu tidak terlalu penting ya. Ketika kita buat target, buat cita-cita, buat apa? Mungkin kita capai, mungkin tidak. Tapi yang terpenting adalah ats-tsabatu ala thoriq. Bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa sabar ya ala thoriq had. Karena banyak dari para sahabat yang tidak menyaksikan Fatu Makkah ya, Khubayb bin Ali Ja'far, bahkan Paman Rasulullah Hamzah tidak menyaksikan kemenangan, tapi mereka sabitun ala thoriq ya. Di akhir tahun ini begitu ya. Mungkin kita akan libur, Anda juga pribadi mungkin akan begitu ya, akan kembali berpikir kembali gitu ya. Apakah dirosah ini kalau kita teruskan manfaatnya lebih besar daripada kalau kita mencari yang lain begitu ya. Dan yang lain itu apa, itu belum tahu juga. Ya. Beda kasus pribadi beda. Ya. Karena kira itu saja, terangkan yang utama kepada saya Trisno tadi dibatasi waktunya, sekarang sudah hampir 10 kurang seperempat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita semua taufik untuk bisa mengorbankan diri, waktu, jiwa dan harta ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu yakin bahwa agama ini akan tetap jaya dan akan tetap berdiri tanpa atau dengan kita. Jadi sebenarnya yang penting kita ini sekarang apa yang kita bisa berikan kepada agama ini. Kita suruh Allah yang suruh pun kita beri kepada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.